Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Gua nggak kebayang gimana ribetnya jadi wali kota Medan. Rin, lu udah lihat belum ratusan siswa SD sampai SMA di Papua itu menggelar aksi demo menolak. Sedih banget, urus sertifikat halal aja susah di negeri ini. Bayangkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Karena kita adalah Ini mahasiswa. dia guys. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kemarin ya, kita membawa hashtag semalam kita, guys. Kita membawa gagasan besar Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. Ya. Yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan: lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa hanya 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris ini hanya menjadi ladang bagi negeri lain, bukan bangsa kita. Hari ini sama-sama kita suarakan di mana sejatinya Undang-Undang Pokok Agraria itu hadir. Pasal 33, bumi, udara, langit, daratan, serta atmosfer di dalamnya itu diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi apa yang terjadi hari ini? Rakyat yang mana? Apakah oligarki Prabowo dan Gibran, kloni-kloni mereka yang hari ini justru hanya menjadi raja tanpa mahkota? Apakah itu yang bakal dilakukan mereka? Hari ini kita hadir, hari ini kita bersuara. Jangan sampai ada teka-teka di antara kita. Satu tujuan kita, Indonesia yang akan menjadi lebih baik lagi. Satu tujuan kita adalah mahasiswa, suara bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Satu tujuan kita, lepaskan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Efisiensi itu adalah bentuk nyata yang memang hari ini pendidikan menjadi non prioritas. Kesehatan sama halnya. Apakah cukup dengan makan bergizi gratis? Satu keluarga yang hari ini muncul bekerja PHK, satu anak makan siang gratis, satu keluarga tidak makan. Apakah ini yang diinginkan rakyat kita? Maka sekali lagi kita lantangkan suara kita bersama. Lawan! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pendidikan Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Seperti yang gue bilang di video yang sebelumnya kemarin, di situ kan ada yang mengatakan bahwa Indonesia akan mirip seperti Bangladesh kalau program-programnya itu atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo itu ya seperti ini, merugikan rakyat. Maka bukan tidak mungkin Indonesia akan seperti Bangladesh. Ini baru permulaan. Mahasiswa ini baru permulaan guys. Baru permulaan. Jadi kemarin itu baru permulaan. Kalau kebijakan-kebijakannya tidak dikoreksi sama pemerintahan Prabowo, kemungkinan besar akan ada aksi-aksi lain, demo-demo lain yang lebih besar daripada ini. Ya, bisa jadi
Wallahu a'lam. Gua sih nggak berharap ya kejadian di Bangladesh menimpa negaraku. Gua nggak berharap seperti itu. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Prabowo ini bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dinilai oleh rakyat tidak pro rakyat. Mudah-mudahan. Gue hanya bisa berharap dan berdoa. Ini adalah suara kami, Pak. Mohon didengar. Jangan sampai rakyat marah karena kebijakan yang tidak diinginkan oleh rakyat. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya, guys. Ini dia, guys. Gua nggak kebayang gimana ribetnya jadi wali kota Medan. Gimana enggak, setiap fasilitas yang berhubungan dengan besi pasti habis dijarah maling. Sampai ada cerita mitologi yang beredar di masyarakat, yaitu tentang pagar berjalan. Kalau begini terus, sampai kapan kota Medan bisa tertata rapi? Bikin pagar-pagarnya dimaling. Bikin tiang listrik yang ditancap ke betonnya dihancurin. Ada bangunan terbengkalai, material besinya dicuri. Bahkan sampai baut-baut jembatan pun ikut dijarah. Padahal itu berbahaya untuk pengguna jembatan. Jadi mau sampai kapan Medan seperti ini? Kalau gue pribadi sih, gue nggak 100% nyalahin, bukan membela malingnya ya. Karena bisa jadi si maling ini karena mereka terdesak dengan kelaparan, atau mereka ini mau membiayai anak sekolah. Ya bisa jadi juga mereka ini cuman untuk kebutuhan sehari-hari. Ya bisa jadi juga ya karena kebiasaan mereka. Tetapi yang pasti mereka ini karena tidak punya pekerjaan yang layak di tempatnya. Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini tuh bukan hanya di Medan, tapi di berbagai tempat itu ada. Dan mirisnya di Indonesia itu, kalau kalian nonton TV Indonesia itu, tiap hari, tiap ada berita, itu pasti ada kasus-kasus pencurian, pembegalan, pembunuhan, itu pasti. Karena ya bagi gue pribadi, kalau rakyat kita ini sudah sejahtera, mempunyai pekerjaan yang layak, mempunyai penghasilan yang layak, maka gue yakin meskipun nggak habis semuanya itu maling-maling, ya paling tidak mengurangi secara signifikan kalau rakyatnya sudah tersedia pekerjaan, tersedia penghasilan yang layak. Gue yakin itu semuanya akan berkurang. Contohnya Malaysia deh. Di Malaysia ini tindak kejahatan itu kurang banget. Dan bahkan yang setiap gue dengar berita, tindak kejahatan itu dilakukan oleh orang asing, bukan orang-orang Malaysia. Kenapa tidak orang-orang? Karena orang-orang Malaysia hidupnya udah sejahtera, udah punya pekerjaan yang layak, udah punya gaji. Ngapain mau mencuri? Kan logikanya seperti itu. Sama kalau negara kita mau bebas, ya mau berkurang dari itu semuanya, ya siapkan mereka lapangan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak. Insya Allah semuanya akan teratasi. Kita berlanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Rin, lu udah lihat Ini belum deh, guys. ratusan siswa SD sampai SMA di Papua itu menggelar aksi demo menolak program Oh ya, makan ini bergizi viral tuh gratis hari, karena guys. mereka lebih memilih pendidikan. Di spanduknya tertulis, kami tolak MBG, kami pilih pendidikan. Memangnya apa alasan utama mereka menolak makan bergizi gratis ini, Rin? Sebelumnya, belum diketahui siapa yang mengkoordinasikan aksi ini. Ini tuh terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada hari Senin 3 Februari lalu. Nah, menurut keterangan yang beredar, makan bergizi gratis disebut adalah upaya sistematis yang dapat melemahkan daya pikir siswa dan mengancam kehidupan anak-anak di sekolah di Papua. Bahkan mereka pada saat itu menyuarakan aksi ini tepat di Tugu Utama Kabupaten Yahukimo. Pada intinya, mereka lebih memilih pendidikan, Rin. Terus gimana tanggapan bupatinya, Rin? Nah, menurut Bupati Kabupaten Yahukimo, yaitu Pak Esau Mira, program makan bergizi gratis ini awalnya dapat respon positif. Namun dengan adanya penolakan siswa ini, dia akan datang ke sekolah yang bersangkutan dan mendengar aspirasi masyarakat. Pada intinya sih masyarakat ini lebih menginginkan pendidikan gratis daripada makan gratis. Ya kalau bisa dua-duanya didapat, ya itu lebih bersyukur lagi, lebih alhamdulillah lagi kan gitu. Kalau bisa negara itu memberikan dua-duanya gitu, kan lebih bersyukur lagi, lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau mau disuruh memilih di antara dua-duanya ini, harus memilih satu, ya pendidikan gratis.
Karena walaupun bagaimanapun kita akan bisa tetap makan, tapi pendidikan gratis tidak semua orang bisa. Tetapi anak dari orang-orang yang miskin tidak akan merasakan pendidikan jika pendidikan itu berbayar. Itu keluhan mereka. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Sedih banget, Ini urus guys. sertifikat halal aja susah di negeri ini. Bayangkan aja warteg dimintai bayar 10 juta rupiah untuk mengurusi sertifikat halal. Dan ternyata yang lebih mirisnya lagi adalah ini pungli dari oknum. Yap, baru-baru ini Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yaitu Oknum Haikal kok suruh Hasan mengungkapkan negara. adanya pungutan 10 juta rupiah untuk warteg yang ingin mengurus sertifikat. Bayangkan saja, dari 100 pengusaha warteg, mereka mengatakan bahwa kami mau sertifikat halal, tapi kami dimintai satu warteg 10 juta rupiah. Haikal menegaskan bahwa pungutan ini tidak sesuai dengan aturan pengurusan sertifikat halal. Sebab, kata beliau, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tidak memungut biaya alias gratis untuk penerbitan sertifikat halal. Nah, gara-gara pungli seperti ini ternyata berpengaruh loh teman-teman terhadap posisi Indonesia sebagai penghasil produk halal. Bahkan yang nomor 1 di dunia penghasil produk halal itu adalah Cina. Sedangkan Indonesia berada di posisi ke-8. Itu karena masyarakat tidak menambahkan sertifikat halal yang dihalangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, Haikal mendorong seluruh pengusaha warteg agar mengikuti sertifikat halal untuk rumah makan dan kalau ada pungli segera dilaporkan. Ya seperti itulah kenyataannya di tempat kita. Mau ngurus sertifikat halal aja, masyarakat ditekan untuk membuat sertifikat halal. Setelah buat, banyak oknum-oknum yang melakukan rasuah. Rasuah kok oknum kok setiap negara ada, setiap negeri ada ya. Di setiap provinsi ada, di setiap tempat ada. Masa itu yang dinamakan oknum ya? Kalau disatuin kan jadi ribuan juga yang jadi oknum itu. Aduh, Konoha. Emang beda dari yang lain. Di negara kalian gimana guys? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.